wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin nabiyyin wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رحيلة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى الحديث. Yang kami hormati, kami muliakan sahibul bait Bapak Haji Badrullah Tauhar, Bapak Indra Suharta, yang kami hormati, kami muliakan sahabat kami sudah jadi bapak satu anak, saudara Muhammad Nanda Hayatullah, kami memanggil Hayat, bapak-bapak jamaah Masjid Raya, bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami muliakan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tak lupa pula para adik-adik hadrah dari hadrah Majelis Darul Iman, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kiram wal muhtaram, tadi telah kita saksikan bersama-sama serangkaian acara akikah dan marhabah atas diakikahkannya putri daripada sahabat kami Hayat yang telah diresmikan namanya dengan nama Aqilah Fatimatul Zahra. Tadi sudah dijabarkan makna daripada nama tersebut oleh kakek. Bapak Ibu, bahwa pada hari ini kita telah menyaksikan salah satu syariat yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayi itu telah lahir ke atas dunia. Kullu ghulamin rahilatun bi'aqibatihi, bahwa setiap bayi yang lahir ke atas dunia itu tergadaikan oleh akikahnya. Maka disunnahkan oleh Nabi yang akikah, tudbihu anhu yawma sabi'ihi, potongkan kambing di hari ke-7 kelahirannya. Kalau dia cewek sikok kambing, kalau dia cowok dua kambing. Ustaz, apa ini si Hayat ini sudah lewat 7 hari? Ya, sudah lewat 7 hari daripada kelahiran itu, bayi sudah besar dan bisa duduk. Apa itu boleh, apa itu sah? Sah Bapak Ibu. Ya, sah di akikah di bulan ke-1, bulan kedua tetap sah akikah. Tapi yang paling utama kalau kita punya harta, silakan kita akikah di hari ke-7. Itu yang paling afdal dari pemilihan. Jangan rela umur 20 tahun untuk nanti tak akikah. Pegel yang ingin marhaban itu. Pegel 20 tahun yang tak marhaban. Pegel. Ya. Apakah boleh? Boleh.
Karena setiap anak, setiap jiwa yang lahir itu tergadaikan oleh akikah. Disembelihkan kambing. Pak Ustaz, aku sudah besar, sudah kawin. Dulu waktu aku susahnya, boro-boro beli kambing sikok, makan pakai oncom terus. Ya Allah, makan oncom terus. Ya. Apakah boleh di umur sekian aku berakikah? Boleh, dipersilahkan, ditanggung oleh diri kita, Ibu, kalau kita sayang sama orang tua kita. Ya, supaya pertanian kita sama orang tua kita tidak tergadaikan atas akikah yang belum terbayar saat kita hidup. Kemudian wayuhalaku, dipotong, digunting rambut yang tadi sudah kita gunting rambut. Ya, bukan cuma itu bayar, yang mesti kau gunting ya. Itu rambut anak dicukur gundul, ditimbang ke toko emas, dinilai duitnya berapa, sedekahkan itu duitnya. Ya. Jangan sampai yang didoakan ini baik lupa. Jangan ya, habisin rambutnya. Itu rambut yang mesti dibersihkan, karena hakikatnya membersihkan rambut itu membersihkan dari penyakit batin yang itu anak. Wa yusamma, kata Rasulullah, kemudian beri nama dia. Alhamdulillah, ayat uang yang rajin sholat, rajin ngaji, namanya bagus. Aqilah Fatimah Az-Zahra. Aqilah asalnya akal, karena dia betina dicetak butuh aqilah supaya dia jadi uang yang berakal, uang yang cerdas, uang yang pintar. Doa seorang orang tua kepada anaknya. Fatimah Az-Zahra, mudah-mudahan ini nama ittifaq kepada putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwajah cantik, berseri-seri, akhlaknya bagus, cantik dalam, cantik luar, indah di pandangan, sejuk di rasa. Alhamdulillah, karena termasuk hakul walad alal walid, Bapak Ibu, memberi nama ayyuhsina ismahu, memperbagus nama anak, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nama diambil dari Al-Quran, boleh nama diambil daripada ittifaq para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, boleh. Asal punya makna yang bagus, ngerti kita dengan nama anak, paham kita dengan nama anak, kita ada tujuan memberi nama anak itu, Bapak Ibu. Jangan asal nunjuk mentang-mentang tiap maghrib buka RCTI punya anak betina namanya Andi. Ya, punya anak betina Andi, ditanya kenapa nama anaknya Andi? Dulu waktu dia lahir, kelas 9 bulan diukur pas Andi kembali sama Al-Balikan. Tunjuklah dia nama Andi. Ya Allah, jangan. Kasih nama yang tahu kita maknanya, yang paham dengan tujuan kita, Bapak. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'allimuhul kitab. Ajari ini anak membaca, menulis kitab, terutama kitab Al-Quran. Kemudian ayyuhsina adabah, ajari di anak-anak akhlak-akhlak yang bagus. Didik dia sesuai didikan agama Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita perhatikan sebagai orang tua. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kami berani ceramah akikah kalau punya anak. Dulu sering minta ceramah akikah tidak berani karena belum punya anak. Sering dulu minta ceramah pernikahan tidak berani karena belum nikah. Sekarang alhamdulillah sudah berani karena sudah nikah sudah punya anak. Jadi bukan cuma punya teori tapi langsung praktek, alhamdulillah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perkumpulan bersama para sahabat, Rasulullah menyampaikan kepada para
seperti datangnya semut ke dalam mangkok makanan. Aku ya tak tegas apa. Seperti semut datang ke wadah makanan. Kata para sahabat, amin billatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Itu orang datang ya Allah, apakah kami dalam posisi umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Nanti para bangsa lain yang dari barat mencekam, yang dari timur mengejar, yang dari utara ingin menguasai kamu, yang dari selatan ingin menyingkirkan kamu. Padahal waktu itu bal antum yauma idzin katsir, kamu itu sebenarnya pada waktu itu yang akan terjadi posisi kamu adalah katsir, posisi kamu adalah orang yang banyak sebagai muslim, banyak sebagai muslim. Walakinnakum kaghusaa'is sayl, tetapi kamu pada saat itu seperti buih di atas lautan, banyak terombang-ambing oleh ombak lautan, terdampar ke sisi pantai, tiada arti, tiada makna. Kamu banyak sebagai muslim di semua daerah, semua negara muslim, tetapi muslim yang tiada artinya ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Kamu lemah, kamu mayoritas, tapi kamu lemah. Kamu mayoritas, kamu banyak, tapi kamu mudah dihancurkan. Kamu mayoritas, kamu banyak, tetapi kamu mudah untuk disingkirkan. Masya Allah. Kuantitas banyak, tapi tidak memiliki kualitas. Wala yanzi'anna min suduri aduwil mahabbata minkum. Itu bangsa-bangsa lain memusuhi kamu, sedangkan kamu di mata bangsa lain adalah kecil, tidak mempunyai kehebatan, tidak mempunyai kekuatan. Orang muslim kecil, orang muslim mudah disingkirkan, orang muslim mudah untuk dicerai-beraikan. Wala yakzifanna Allah fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah turunkan ke dalam hati kamu suatu penyakit yang namanya penyakit wahn. Kata sahabat, "Man wahnu ya Rasulullah?" Penyakit wahn itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahn itu ialah cinta terhadap dunia, takut kepada kematian. Materialis, tapi takut kepada risiko. Ingin menggenggamkan dunia, semua dikejar demi dunia. Kita perhatikan dalam kondisi kita saat ini, Bapak Ibu. Hampir setiap kita dari pagi sampai ke malam sibuk di kantor, sibuk di dagangan, sibuk di wirausaha dan sebagainya. Transaksi jual beli dari pagi sampai sore ke malam kita sibuk mempersiapkan, takut besok kelaparan, takut besok tidak makan, Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah orang bijaksana, kisah-kisah orang saleh dalam Quran, salah satu contoh daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya pertama kali sebelum dia mempersiapkan pendidikan, harta, makanan kepada anaknya, yang ditanyakan oleh Ibrahim kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, wahai keturunanku, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada? Mari kita renungkan, Bapak Ibu, pernahkah kita kepada anak kita bertanya seperti itu, wahai anakku, kalau emak atau abah mati, kau masih sholat atau tidak?
Wahai anakku, kalau abah sudah mati, kau masih pergi ke majelis ngaji apa tidak? Pernahkah kita coba bertanya kepada Rabbul Hati? Yang kita persiapkan senantiasa adalah dunia. Kita punya uang, sekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik, kalau bisa yang termahal di daerah itu, international school. Woi anakku, sekolah di international school. Sekolahnya pakai bahasa Inggris. Kalau tidak pakai bahasa Inggris, betul anak. Bangga kita. Tapi pernahkah kita bertanya, anak, bagaimana bacaan Al-Quran kamu? Coba bapak mau dengar baca surah Fatihah, nak. Takut-takut kalau bapak ada kaki, kau tidak bisa baca Fatihah. Ya, keadaan seperti ini adalah hampir-hampir sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang Barat, orang kafir, musyrik mau menghancurkan Indonesia, mau menghancurkan Islam khususnya, tidak mesti menghancurkan masjid Bapak Ibu. Mereka tidak menghancurkan masjid, mereka tidak menghancurkan musola. Kalau bisa itu masjid bangun 2 tingkat, musola diperbesar, tapi jangan sampai orang Islam masuk ke dalam masjid. Jangan. Mereka tidak membakar Al-Quran. Masih jauh kita mau berperang sebagai perang Rasulullah seperti perang Badar atau perang Uhud, masih jauh Bapak Ibu. Tapi mulai hari ini dan kemarin dan akan datang, mereka akan senantiasa menghancurkan Islam dari generasi ke generasi dari dalam Islam itu sendiri. Maka wajar kata Rasulullah, sayati ala ummati zaman, nanti akan datang kepada umatku suatu zaman, la yabqal Islam illa ismun. Tidak ada yang namanya Islam kecuali namanya saja. Walam al-Quran illa rasmun, dan tidak juga ada Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Maknanya apa Bapak Ibu? Masjid tinggal masjid, Quran tinggal Quran, yang salat tak kate, yang baca Quran orang agama. Maka anak adalah menerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan yang pertama mesti kita tanamkan kepada anak kita adalah pendidikan akidah, pendidikan mentuhankan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mendidik hal-hal yang lain. Ini juga berkesesuaian daripada ayat yang kami baca di awal tadi. Ketika Luqmanul Hakim, salah seorang yang soleh, sebagai riwayat menyebutkan beliau adalah satu di antara para nabi. Nabi itu banyak Ibu, 124 ribu. Ya, bukan cuma 25 nabi yang kita tahu. Bagian riwayat menyebutkan kalau Luqmanul Hakim adalah orang yang soleh. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran di surah ke-31 yang sering kita baca ayatnya di ayat 12 sampai 16. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anak keturunannya yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan yang pertama yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim adalah pendidikan akidah, keteguhan hati untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di masa yang akan datang anak-anak kita bukan lagi berperang secara fisik. Mereka tidak menyerang daripada fisik. Mereka masih jauh akan menyerang daripada daerah dan wilayah. Tapi mulai saat ini mereka akan senantiasa menyerang, menerobosi akidah anak keturunan kita.
Bagaimana caranya dia Islam tapi dia tidak menyembah, dia tidak sholat? Bagaimana dia caranya Islam tapi dia sibuk dengan gadget dan komputer setiap hari? Bagaimana caranya dia Islam tapi setiap detik tidak pernah berpikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kata Luqman, wahai anakku, taati orang tuamu. Pendidikan yang kedua adalah Luqman menyuruh kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada anak kecuali tidak ada ayah dan ibu. Wasilah adanya kita adalah berkat adanya ayah dan ibu kita. Maka wajib doa ilum ala walad kadoa nabi ala umat. Doa seorang ibu tidak ada hijab kepada anaknya sebagaimana doa para nabi kepada para umat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mesti aku hormati di atas muka bumi ini? Yang paling pertama, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Maka ibu kata Nabi, 3 ibunya, bapaknya suka. Ya Pak ya? Bapaknya suka, ibunya 3. Jarang-jarang rumah. Okay. Maksudnya ibu yang lebih utama yang mesti engkau sujuti, engkau terima kasih, engkau berbakti kepada ibumu. Setelah engkau beribadah mengabdi menghamba kepada Allah, berbaktilah kamu kepada ibu bapakmu. Ibu melahirkanmu bukan perkara mudah. Mulai dari sebesar kacang kita di dalam perutmu, Allah wasilahkan daripada ibu mengalir makanan kepada kita. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan waktunya brojol perut ibu udah besar. Tidak bisa ditaruh, nak WC tidak bisa disimpan dulu di kamar bu. Nak WC taruh dulu bela di kamar. Nak PPS, biar dulu bela ke depan. Tidak bisa. Dibawa-bawa kemana-mana itu bayi dalam perut. Besar, berat, ya. Mesti dijaga kesehatanmu, dimakan oleh dia makanan yang terbaik yang bisa dia beri. Bahkan saking perihnya, kalau tak ada makanan, tak ada duit, minjem ke tetangga, cara supaya bayi dalam perut ini tetap makan, tetap sehat. Kemudian dilahirkan bukan perkara mudah, sakit, alhamdulillah. Kalau lama sakit sekali disunat selesai, lupa sekarang sakit tidak mana. Tak kakek yang tak sunat lagi umur ini. Ya Pak ya? Tak kakek. Tapi ibu-ibu melahirkan sakit, bapak sakit dalam kepala, ya Allah mak disebutkan waktu nak lahir. Bapak, mak, ibu sakit ini coba. Begitu lahir ibu bapak ibu. Ibu-ibu melahirkan sakit, tapi tiap tahun bunting terus. Tahun. Sakit nak melahirkan sakit. Itu bunting aja sudah berpulang. Kita bunting terus. Tapi bapak-bapak sekarang tidak sunat sakit. Lalu bosan tidak. Itu beda nih bapak-bapak itu. Lo coba kuatnya ibu-ibu ya. Bapak-bapak cemen bu ya. Sekali sudah. Ibu-ibu sakit. Tahu kan? Ayo buat ini. Sakit. Maka kata Luqmanul Hakim setelah pendidikan akidah, dididiklah dia pendidikan akhlak, adabnya kepada orang tua. Kemudian mendidiknya kepada akhlak kepada masyarakat. Maka pendidikan akidah mesti kita tekankan kepada anak kita, baik anak kita masih usia dini maupun sekarang sudah pada SMA, sudah pada kuliah. Anak dan ibu sudah 5 waktu belum sholatnya,
Sudah benar tajwidnya belum baca Qurannya? Sudah benar belum cara dia kepada kita? Ajari dia, karena suatu saat ibu dan bapaknya akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kau bapak-bapak ini. Kita nih Pak paling lama Pak hisabnya. Ya? Kalau ibu-ibu udah diisyarahin sama Nabi. Seseorang al-mar'ah kalau dia sudah menikah, idza salahat khamsaha, kalau dia sudah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat itu 5 waktu. Dia tidak duha, dia tidak tahajud, dia tidak hajar, dia tidak taubat, 5 waktu baik semuanya. Wa sawma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Kalau dia haid, hitungnya 7 hari, beres lebaran, bayar lunas 7 hari. Ya, kebanyakan orang Islam itu malas bayar utang, ya, dan numpuk itu utang dari tahun SMA sampai sekarang belum dibayar-bayar. Utang puasa Ramadan itu wajib dibayar, Bu. Kalau ibu pengen mudah masuk ke surga. Wa ata'at zaujaha, kalau dia taat sama suaminya, 3 baik ini, ya, 3 baik. Puasa sholat 5 waktu, puasa Ramadan tuntas 30 hari. Kalau ada bolong-bolong dibayar, kemudian taat sama perintah dan larangan suami, udkhulul jannah ila abwabi syita, masuklah surga, masuklah duluan. Tapi itu mana kata Rasulullah? Cuma 3 baik, cuma 3 ini paling susah. Mana baik itu, slow tak bisa. Sudah kita dihisab diri kita, cak mana sholat kita, puasa kita, kewajiban kita. Kemudian dihisab pula cak mana kau mendidik bini kau, disuruh sholat tidak, cak mana dengan anak kau disuruh tidak. Kita nggak sampai dan rasa, malam habis hisab ngepul rokok, bus, sempat dulu, baru tidur. Pagi-pagi kopi, sholat subuh belum, kita mikir juga. Maka Bapak Ibu, ini adalah suatu konsep yang terstruktur dari agama Islam. Bagaimana menjaga, mengukuhkan agama Islam ini adalah melalui keturunan anak kita ke depan. Kalau kita didik anak kita hanya sekedar hukum dunia, dia kejar gelar, kejar titel, jadi kepala bagian, jadi kepala PT, jadi kepala dalam instansi, sudah selesai. Kaya dia itu mati, selesai. Tidak sampai mati dia jadi kepala bagian. Kalau kita didik dia agamanya bagus, akidahnya bagus, nanti kalau dia jadi kepala instansi, nanti kalau dia jadi kepala daripada pemerintahan, dia adalah kepala yang memiliki akidah yang kuat, yang kalau dikasih duit 1 juta, dagang 100 juta, lanjut. Nah, kalau salah perlu akidah yang kuat. Maka kalau kita perhatikan pejabat di pojok, berani makan duit rakyat, miliaran triliunan, itu artinya didikan hukum agama. Didikan akidah daripada hukum agama. Masa sih tergiur oleh 1 miliar? Memang Ustaz juga apa? Bisa bukan? Ya, kalau akidah kita kuat, tidak. 1 miliar, tidak. Triliun, tidak. Kali tidak. Aku nak kalah. Lemah hidup itu mati aku kasih saya. Itu Bapak, anak-anaknya. Kalau kita mantap di akidahnya dan bilang kerasian kita, mungkin hanya ini saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah kami mohon lebih dan kurang minta maaf. Kalau salah, kalau tersinggung, kalau kurang maaf kami. Kalau ada banyaknya, itu hidayah dari Allah. Kalau itu salah, keliru, itu sudah pasti kesalahan dan kekeliruan dari diri kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.